Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita istiqamah dalam berpegang teguh dengan akidah salaf, ashabil hadith, ahli sunnati wal jamaah al-firqati an-najiyah sampai akhir hayat kita nanti. Taib, al-faslu sadis fi sabr ala jawri al-a'immah. Di antara akidah dan sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, as-sabr ala jawril a'immah, bersabar atas kedzaliman, kecurangan dari pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan salah satu yang membedakan antara ahlu sunnah as-salafin al-firqah najiyah dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya dari al-harakiyin wa man kana ala syakilatihim. Ini sesuatu yang hampir langkah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Bahkan juga di tengah-tengah yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, yang mengaku pengikut dakwah salafiyah, banyak yang melupakan salah satu prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah ini. Kalau masalah sabar dalam secara umum mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, demikian pula dalam masalah musibah, ini sudah banyak disampaikan oleh para duat, para ustadz. Namun yang satu ini hampir langkah di tengah-tengah kaum muslimin, as-sabr ala jawri al-a'immah. Kata Syekh, as-sabr ala jawri al-a'immah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bersabar atas kecurangan, kezaliman dari pemimpin kaum muslimin merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Ini masuk bab akidah, masuk bab usul sunnah. Maka sudah pernah kita sampaikan ungkapan dari Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kata beliau, min usuli salaf hifdzu haibati walil amr muslim. Di antara prinsip salaf adalah menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Di antaranya dengan as-sabr ala jawrihim,
Kata beliau sekali lagi, ini merupakan salah satu prinsip dasar Ahlussunnah. Ini bukan bagian daripada khilaf ijtihad. Ini prinsip dasar Ahlussunnah. Yang menyelisihinya, dia bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. La takadu tara mu'allafan fi sunnah yakhlu min takriri hadal asal. Hampir-hampir engkau tidak dapati satupun dari kitab yang berkaitan dengan akidah, ya, di sini dinamakan As-Sunnah. Contoh ya, kalau antum mau buka kitab As-Sunnah Al-Khallal, murid dari Imam Ahmad rahimahullah, bab awal berkaitan dengan masalah pemimpin, ada pembahasan as-sabr ala jawri al-a'immah. Hampir-hampir engkau tidak mendapati tulisan tentang akidah yang lepas dari pembahasan prinsip Ahlussunnah yang satu ini. Wal haddi alai, serta menyeru kaum muslimin untuk bersabar. Waqad balaghatil ahadits ada tawatur fi dzalik. Bahkan hadis-hadisnya mutawatir. Ya, sekali lagi, kalau mau referensinya juga yang berkaitan dengan masalah ini, lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan insya Allah akan ada penyebutan sebagian hadis-hadis tersebut ya setelah ini. Wa hadza min mahasin syariah. Ini termasuk bagian daripada kebaikan, keistimewaan, keutamaan syariat Islam. Menyuruh bersabar atas pemimpin kaum muslimin kalau berbuat kezaliman atau kecurangan atau kemaksiatan. Karena kalau tidak sabar, fatal akibat. Islam datang untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat, membendung, menjauhkan umat dari segala bentuk kejelekan. Di antaranya kekacauan, pertumpahan darah. Kalau tidak disuruh bersabar, bahaya, fatal akibatnya. Fa'inal amra bisabr ala juril a'immah wa dhulmihim yajrib minal masalih wa yadra minal mafasid ma yakunu bihi salahul ibad wal bilad. Perintah untuk bersabar terhadap kedzaliman pemimpin, kecurangan pemimpin, ini mendatangkan banyak kemaslahatan. Ya, dengan bersabar, meskipun zalim pemimpin tersebut, maka akan tetap didengar dan ditaati. Ini semuanya demi kemaslahatan al-jami' semuanya. Ya, bukan hanya untuk kepentingan pemimpin, tidak, namun lil-jami' untuk yang di bawah khususnya. Wa yadra' minal mafasid. Ya, perintah bersabar ini untuk menjauhkan umat dari segala bentuk kerusakan. Kalau tidak dilarang mengkudeta atau diperintah bersabar, ya sekali lagi fatal bahayanya. Manusia senang dengan menghunuskan pedang, ya senang untuk melampiaskan hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Maka dengan adanya sabar, maka akan tercipta insyaallah kebaikan bagi al-ibad, hamba-hamba Allah dan negeri kaum muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma ma yaqa min dzulmi wa jawrihim bi ta'wilin sa'ihin aw ghairi sa'ihin fala yajuz an yuzala lima fihi min dzulmin wa jawrin. Adapun apa yang terjadi dari kezaliman pemimpin, kecurangan pemimpin, entah itu dengan takwil yang ya masuk akal, yang bisa diterima atau yang tidak bisa diterima, maka tetap tidak boleh untuk dihilangkan kezaliman tersebut dengan kezaliman yang lebih besar lagi. Kama huwa adatu aksarin nufus, sebagaimana kebanyakan ya hawa nafsu manusia sering untuk apa? Melampiaskan hawa nafsunya dengan tidak memperdulikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa fatal akibatnya, kekacauan, pertumpahan darah, dan seterusnya. Tuzilu syarr bima huwa syarrun minhu. Kebanyakan dari hawa nafsu ingin untuk menghilangkan kejelekan, namun mendatangkan kejelekan yang lebih besar lagi. Wa tuzilul udwan bima huwa a'da minhu. Ingin menghilangkan permusuhan, namun mendatangkan yang lebih dahsyat lagi. Farkhurut alaihim yujibu minadh-dhulmi wal fasad aktsar min dhulmihi. Kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin ini bisa menyebabkan, mengakibatkan kezaliman, kerusakan yang lebih besar dari kezaliman pemimpin.
Contoh ya, kalau mau hitung-hitungan, misalnya pemimpin korupsi, ya, pemimpin kebijakannya ya banyak maksiatnya misalnya. Kalau dikudeta yang terjadi apa? Pertumpahan darah, pembunuhan terhadap mungkin bisa ribuan kaum muslimin. Sedangkan Rasul mengatakan la zawalu dunya ahwan indallah min qatrajil muslim. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan seorang muslim. Ya, sekali lagi, seandainya pemimpin korupsi, ya, diambil banyak kekayaan alam di suatu negeri kaum muslimin, ini tidak seberapa sebetulnya kalau orang itu kembali kepada sabda Rasul tadi, hancurnya dunia, ya, atau habisnya dunia ini, kekayaan alamnya tidak seberapa dibandingkan pembunuhan seorang muslim, apalagi mungkin ratusan bahkan ribuan yang tertumpahkan darahnya ketika ada kekacauan. Ya, sekali lagi, Islam datang untuk ya memberikan kepada umat banyak kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kejelekan. Fayusbar alaih, maka wajib bersabar atas kezaliman pemimpin. Kama yusbar indal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, sebagaimana harus bersabar dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ala dzulmil ma'mur wan manhi fi mawadhi' katsira, kaqouli ta'ala, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam banyak ayat, diantaranya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Perintahkanlah kepada yang baik, laranglah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa. Maka bersabar atas pemimpin kalau berbuat zalim, sekali lagi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi dari para rasul, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi salam, alaihi wasallam. Wa qali wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad dalam pengawasan mata-mata kami. Kata Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, fasabar ala salatin idza jaru min azzaimiddin. Bersabar atas kezaliman pemimpin termasuk ajaran agama yang sangat amat agung. Wa min wasayal a'immatin nasihin, dan termasuk wasiat para imam-imam salaf, ulama ahlus sunnah an-nasihin. Di antaranya ja'a fi syariah, disebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah lil Ajuri an Amr bin Yazid annahu qala sami'tu al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, ayyama Yazid ibni Muhallab yaqul wa atau rahtun fa'amarahum an yalzamu buyutahum wa yughliqu alaihim abwabahum. Kata Amr bin Yazid, aku pernah mendengar Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau pada saat Yazid bin Al-Muhallab, ini salah satu yang pernah memberontak di zaman setelah kekhalifahan Al-Khalifah Rasyid atau Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nanti antum lihat dalam Syiar A'lamin Nubala kisahnya, dan juga kerasnya ucapan Al-Hasan Al-Basri terhadap Yazid bin Muhallab. Ya, disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, kalau nggak salah jilid yang keempat, beliau Al-Hasan Al-Basri menyebut Yazid bin Muhallab aduwullah Yazid bin Al-Muhallab. Ya, sampai dia terbunuh dalam pemberontakan ataupun dalam peperangan, ya, sampai kata Imam Dhahabi, na'udzubillah minal qitlatil jahiliyah. Kami berlindung kepada Allah dari istilahnya pembunuhan ala jahiliyah. Ini sekali lagi di zaman-zaman setelah Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ketika itu Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh sebagian orang yang menjadi mungkin pengikut Yazid bin Muhallab, mau memberontak, maka dikatakan wa amaram an yazamu buyutahu. Mereka diperintahkan untuk tinggal di rumah mereka, tidak ikut Yazid bin Muhallab. Wa yughliqu alim abwabahu, dan untuk menutup rapat-rapat pintu mereka. Sekali lagi, untuk tidak ikut Yazid bin Al-Muhallab dalam peperangan ala jahiliyah ataupun dalam pemberontakan. Tsumma qala,
seraya Al-Hasan Al-Basri berkata, ini yang sering kita sampaikan, wallahi lau anna nasa idza ubtulu min qibali sultanihim min sultanihim sabaru ma labithu an yarfa Allah azza wa jalla dzalika anhu. Demi Allah, seandainya manusia diuji lewat pemimpin mereka, pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka segera Allah akan entaskan musibah itu dari mereka. Wa dzalika annam yafza'una ila saif. Yang demikian itu banyak dari manusia senang menguruskan pedang. Yafza'una ila saif. Fayukaluna ilaih, maka mereka pun diserahkan kepada pedang tersebut, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa wallahi ma ja'u biyamin khairin qat. Maka demi Allah mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini yang sudah sering kita iringi dengan sebuah slogan, piye enak zamanku toh. Ini sekali lagi zaman setelah kudeta, setelah reformasi itu lebih jelek daripada sebelumnya. Ini sekali lagi sesuai dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri, wa wallahi ma ja'u biyamin khairin qat. Demi Allah mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian beliau membacakan ayat wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabar, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang paling baik atas Bani Israel dikarenakan mereka sabaru, bersabar. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaum, dan kami hancurkan apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan wa makanu yaqrishun. Intinya as-sabr ala jawri al-a'immah. Wa qala Al-Hasan aidan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, i'lam afakallah anna jawran muluk nikmatun min niqamillahi ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, bahwasanya kedoliman raja, pemimpin, itu adalah bagian dari azab Allah. Wa niqamullah la tulaqa bisuyuf, dan siksa azab Allah tidak bisa dilawan dengan pedang. Wa innama tuttaqa wa tustadfa biddu'a wa taubah wal inaba wal ikla anil dzunub. Namun siksa azab dari Allah itu hanya bisa dijauhi dan dilawan dengan doa, dengan taubat, dengan kembali ke jalan Allah dan meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat. Inna nikamallah mata luqiyat bisayf kanat hiya aqta. Sesungguhnya siksa azab Allah kalau dilawan dengan pedang semakin tajam dan bisa membinasakan. Siksa azab Allah tersebut artinya semakin parah musibah, bencana, azab yang akan ditimpakan kepada kaum muslimin kalau mereka tidak mau bertobat namun senang menghunuskan pedang alias kudeta, tidak bersabar. Walaqad haddatsani Malik ibnu Dinar annal Hajjaj kana yaqul, kata Al-Hasan Al-Basri, sungguh aku telah diceritakan oleh Malik bin Dinar bahwasanya Al-Hajjaj pernah berkata, i'lamu annakum kullama ahdatstum danban ahdatsallahu fi sultanikum uqubat. Ketahuilah, sesungguhnya kalau kalian berbuat dosa, maka semakin Allah menambahkan siksanya lewat pemimpin-pemimpin kalian. Walaqad hudditsu, dan sungguh aku diceritakan, aku telah diberitahu, anna qailan qala al-Hajjaj, ada seseorang berkata kepada Al-Hajjaj, innaka taf'al bi ummati Rasulullah sallam kaita wa kaita, engkau telah berbuat demikian-demikian terhadap umat Nabi Muhammad. Hajjaj bin Yusuf tidak tersembunyi lagi keadaannya bahwasanya dia adalah pemimpin yang zalim pada waktu itu, bahkan menumpahkan darah bisa ratusan kaum muslimin, diantaranya sebagian dari sahabat Rasulullah SAW. Faqala ajal, Hajjaj bin Yusuf mengatakan, benar, ana nikmatun ala ahlil Irak,
lamma ahdatsu fi dinihim ahdatsu. Benar, aku adalah azab dari Allah atas penduduk negeri Irak ketika mereka berbuat dosa dalam agama mereka. Wa tarakum min syara'i nabiyihim, dan mereka meninggalkan syariat nabi mereka. Ya matarok. Intinya ini Hajjaj bin Yusuf menasihati orang-orang tersebut bahwasanya dia itu kejam, keji, zalim karena perbuatan dosa-dosa mereka sendiri. Wakila sami al-Hasan rajulan yad'u al-Hajjaj. Ya, pernah suatu saat Hasan al-Basri mendengar seseorang mendoakan Hajjaj bin Yusuf dengan kejelekan. Ya, yad'u ala, ya, mendoakan dengan kejelekan Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim pada waktu itu. Faqala, maka Al-Hasan al-Basri berkata, la taf'al, jangan engkau lakukan hal itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini yang paling masyhur dari ya Al-Hasan al-Basri. Dilarang mendoakan pemimpin meskipun bukan yang paling atas. Ya, karena Hajjaj ini ya bukan pemimpin tertinggi khalifah pada waktu itu. Dia bawahannya al-khalifah. Ya, makanya yang lebih benar tidak boleh mencela, mencaci maki pemimpin level atas seperti presiden atau bawahannya presiden. Seperti menteri-menteri, demikian pula dengan gubernur. Sekali lagi, karena ini akan berakibat kepada yang di atas juga. Ini yang benar. Makanya tadi Al-Hasan al-Basri ketika mendengar seseorang mendoakan Hajjaj bukan khalifah, bukan pemimpin yang tertinggi, namun tetap dilarang oleh Hajjaj. La taf'al, jangan engkau lakukan hal itu. Rahimakallah, semoga Allah merahmati. Innakum min anfusikum utitu. Ya, kalian diberi ujian dengan adanya pemimpin seperti Hajjaj itu karena sebab diri kalian. Utitu min indi anfusikum. Sebab pemimpin yang zalim adalah dosa kalian. Ini pemahaman salaf. Di antaranya Al-Hasan al-Basri. Dan ya mungkin ada sebagian antum yang pada waktu kajian kita hari Kamis dapat hadiah kitab atau kutip, pernah kita bagikan bukunya Syekh Abdul Malik Ramadhani, Kama takunu yuwalla alaikum. Itu pembahasan tentang bab ini. Itu apa? Innakum min anfusikum utitu. Maka yang dapat buku itu, sekali lagi kutip yang kita pernah bagikan dalam hadiah, itu pembahasannya tentang ini. Kama takunu yuwalla alaikum. Dan diriwayatkan juga, dinukil juga oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, riwayat-riwayat dari Al-Hasan ini. Di antaranya kita baca sekarang. Innakum min anfusikum utitu. Kalian itu diberi ujian, cobaan berupa pemimpin yang zalim karena diri kalian sendiri, karena dosa-dosa kalian. Innama nakhafu in uzilal Hajjaj aw mata antaliyakumul qiratu wal khanazir. Aku khawatir atau kami khawatir jika Al-Hajjaj dilengserkan atau dia mati, maka digantikan oleh pemimpin seperti orang-orang al-Yahud, al-Qiradatu wal Khanazir. Ya, al-Yahud, kata Allah, ikhwan Qiradatul wal Khanazir, bisa lebih dahsyat akibat. Walaqad balaghani anna rajulan kataba ila ba'di salihin yashku ilai jawral ummal. Telah sampai kepadaku, kata Al-Hajjaj, bahwasanya seseorang yang menulis kepada orang-orang yang soleh mengeluh tentang perbuatan jawral al-ummal, yaitu tadi bawahannya pemimpin kaum muslimin. Fakataba ilai, maka ditulis kepadanya, ya akhi, wasalan kitabuka tadkur ma antu fi min jawril ummal. Telah sampai kepadaku suratmu yang engkau menyebutkan di dalamnya kedzaliman, kecurangan al-ummal. Al-ummal di sini sekali lagi yang dibawa al-khulafa, atau mungkin dalam istilah yang lain mas'ulid daulah, pegawai pejabat di suatu negeri. Wa inna laysa yanbaghi liman amila bil ma'siyah ayunkira al-uqubah. Kata Al-Hasan al-Basri, tidak boleh bagi orang-orang yang
tadi ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim, untuk dia mengingkari al-azab atau siksa tersebut. Wa ma'adhunnu ladzi antum fi illa min syu'mid dzunub. Dan aku yakin apa yang menimpa kalian tidak lain tidak bukan kecuali karena akibat dosa-dosa kalian. Wassalam. Ini ucapan dan wasiat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Artinya, beliau menyuruh bersabar. Beliau melarang mencaci maki pemimpin yang zalim. Melarang mendoakan pemimpin yang zalim dengan kejelekan. Ini juga wallah alam sebagai bantahan. Kalau mungkin ada yang mengatakan Hasan Al-Basri itu ya istilahnya caci maki atau mendoakan pemimpin yang zalim, tidak. Ini yang benar. Beliau melarang dari mendoakan pemimpin ya dengan kejelekan bagaimanapun kezaliman pemimpin tersebut. Bahkan diriwayatkan wallahu taala alam, beliau termasuk yang di DPO oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Pernah kita baca, kalau antum mungkin mau referensinya, ada di kitab Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Di antara karomahnya Al-Hasan Al-Basri, kalau istilah kita ini bisa ngilang, punya ilmu ngilang. Suatu saat Hajjaj bin Yusuf ini mau menangkap Al-Hasan Al-Basri. Ya, suatu saat beliau pun bersembunyi di suatu tempat. Dicari-cari oleh Hajjaj bin Yusuf dengan tentaranya. Bisa diobok-obok semua rumah tersebut, tidak dapat. Padahal Al-Hasan Al-Basri ada di situ. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi dalam contoh-contoh karomah para as-salaf. Di antaranya karomah para tabi'in, karomahnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, dan kita wallahu taala yang paling tahu, cuma kita yakini beliau adalah termasuk wali Allah, para tabi'in. Nah, para sahabat, aulia Allah, demikian pula dengan para tabi'in khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahu tsummal ladina yalunahu. Dan di antaranya beliau diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tidak dilihat oleh Hajjaj bin Yusuf padahal mau ditangkap dan disiksa. Intinya, beliau meskipun dikriminalisasi oleh Hajjaj bin Yusuf, tetap beliau istiqomah di atas akidah salaf, bersabar, tidak mendoakan dengan kejelekan, tidak mencaci makinya dan seterusnya. Fahada mauqif ahli sunnah wal jamaah min jawri sultan. Ini adalah sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi pemimpin yang zalim atau kezaliman pemimpin. Yuqabilunahu bis-sabr wal ihtisab. Disikapi dengan sabar. Menjaga hati, tidak mendoakan ataupun tidak mencaci maki dengan lisan atau mendoakan dengan kejelekan. Namun tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yad'ulahu, mendoakan dengan kebaikan. Semoga mendapatkan hidayah dan seterusnya. Wa ya'zuna hulula dzalik al-jawr bihim ila maqtarafatu aidihim min khataya wa sayyi'at. Bahkan ulama salaf mereka menyandarkan kezaliman pemimpin itu kepada sebab dosa-dosa manusia ataupun rakyat. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Fa yahra'un ila taubah wal istighfar. Maka mereka pun kembali kepada bertobat kepada Allah dan istighfar. Wa yas'alunallah jalla wa ala an yakshifa ma bi min dzurrin, dan memohon kepada Allah untuk dientaskan musibah itu dari mereka. Bukan dengan caci makian, bukan dengan doa yang jelek kepada pemimpin, bukan memberontak dan seterusnya. Wala yuqdimuna ala syai'in mimma naha anu syar'an mutahhar fi hadil hal. Dan mereka salaf tidak pernah berbuat yang dilarang oleh syariat yang suci ini dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan adanya pemimpin yang zalim. Min hamlis sila, tidak menghunuskan pedang, au isarati fitnah, tidak memprovokasi massa, menebarkan fitnah, au naz'iyadin min ta'ah, salaf tidak pernah memberontak, mencabut
tangan dari ketaatan kepada pemimpin. Li'ilmihim anna hadhihi umur innama yafza ilaiha man la qadra li nususi syara' fi qalbihi min ahli ahwa. Yang suka memprovokasi massa, menanamkan kebencian kepada rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin, yang mencaci maki mereka di hadapan umum, mengkritik mereka di hadapan umum. Kata Syekh, ya, ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak punya rasa at-ta'zim terhadap nas-nas syariat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, ya, terutama dari ahlil ahwa alladzina tusayyiruhumul ara' wa al-asar, yang mana ahlul ahwa ini telah dikuasai oleh logika, picik, akal, ya, gak waras mereka, ataupun oleh hawa nafsu mereka, bukan dibimbing oleh al-asar, dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, ataupun ucapan para ulama as-salaf. Makanya kita sudah sampaikan tadi, inilah bedanya ahlus sunnah salafiyin dengan ahlil ahwa, terutama dari al-harakiyin. Wa tatakhattafuhum asyubah wa yastaziluhum syaitan. Adapun tadi ahlul ahwa, ahlul bidah, al-harakiyun, ya, mereka ini telah dikuasai oleh syubhat dan digelincirkan oleh syaitan, khususnya dalam bab ini. Kemudian ini Syekh Dr. Abdul Salam Barjas menukil ucapan Imam Al-Ajuri. Imam Al-Ajuri berkata, walaqad ja'a fi nusus minat tahdhir an madzahibil khawarij ma fihi balaghun liman asamahullah azza wa jalla al-karim an madhabil khawarij. Dan telah banyak, ya, datang nas-nas, ya, terutama dari hari-hari Rasulullah SAW tentang masalah at-tahdhir, peringatan dari, ya, kesesatan, penyimpangan, bahaya ajaran kelompok al-khawarij, yang mana di situ ada kecukupan bagi orang yang mau atau bagi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mazhab khawarij. Walam yara ra'yahum, dan dia tidak memiliki pendapat, pemikiran sebagaimana kelompok khawarij. Wasabara ala jawril a'immah, dan dia bersabar atas kezaliman pemimpin. Wahai fil umara, walam yakhruj alaihim bisayfi, dan dia tidak keluar memberontak terhadap pemimpin dengan pedangnya. Wa sa'alallah al-azim kashfad dhulmi anhu, dan dia memohon kepada Allah agar dihilangkan, disingkapkan kezaliman darinya. Wa an jamil muslim, dari jami', dari seluruh kaum muslimin. Wa ja'alil wulati bis salah, dan mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ini akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, ya, bersabar, kemudian tidak memberontak, berdoa kepada Allah untuk pemimpin kaum muslimin dalam kebaikan, dan serta apa? Wa hajjamahum, melaksanakan ibadah haji bersama mereka. Wa jahada mahum kulla adwilil muslimin, berjihad bersama pemimpin, ya, menghadapi semua musuh-musuh kaum muslimin. Wa shalla khalfahum al-jum'ata wal id, dan salat Jumat serta Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, ini ringkasan dari sebagian akidah Ahlussunnah yang disebut oleh Imam Al-Ajuri di sini, yang itu merupakan garis pemisah antara Ahlussunnah dengan al-Khawarij. Wa in amaru bi ta'atim fa'amkanat ta'atum ata'ahum. Jika diperintah untuk mentaati mereka, mereka pun apa? Mentaatinya dalam hal yang memang dimampui. Wa illam yumkinu i'tadara ilaih, jika tidak mampu melaksanakannya, minta maaf. Ya. Wa in amaru bi ma'siyah lam yutihu, jika diperintah berbuat maksiat, tidak mentaati perintah yang maksiat. Wa idza darat bainahumul fitan lazima baitahu, jika terjadi fitnah, ya, di tengah-tengah mereka terhadap pemimpin kaum muslimin, tidak ikut-ikutan, tinggal di rumah saja. Wa kafalisana wa yadah, menjaga lisan dan tangan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mencaci maki, ikut menghunuskan perhatian terhadap pemimpin. Walam yahwa mahum fi walam yu'in ala fitnah, tidak ikut-ikutan menolong orang-orang yang menyebarkan fitnah. Wa man kana hada wasfu kana ala tariqil mustaqim, barang siapa yang di atas akidah yang tadi disebutkan, mulai dari
bersabar, mendoakan pemimpin dengan kebaikan, mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, tidak mengkudeta, melaksanakan haji, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat bersama pemimpin. Kata beliau, kalau orang itu betul-betul di atas hal-hal tadi, maka dia di atas siratil mustaqim. Ya, insyaallah ta'ala. Ini sekali lagi ucapan dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, waqad waradat ahadits katsira anin Nabi sallallahu ta'mur bis sabr ala jauri ala imati wa dzulmihim. Dan telah banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah bersabar atas kezaliman pemimpin. Asuku tarafan minha. Aku akan sebutkan sebagian daripada hadis-hadis tersebut. Baik. Ad-dalil awal. Dalil yang pertama, akhrajal Bukhari wa Muslim. Imam atau Syekh Abdul Salam Barjas banyak menukil dari ini Sahih Bukhari Muslim. Sebetulnya sudah cukup jelas hadis-hadisnya. Sudah masyhur kitabnya. Cuma banyak tidak disampaikan oleh para duat, para khutbah. Pada sekali lagi, ini minal umur al-wadihat al-bayyinat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu, ini sekali lagi syai'an, ini nakirah, apapun yang yakrahuhu, yang dia enggak sukai. Kata para ulama, yang tidak dia sukai, baik itu berupa kedzaliman, baik dia berupa kemaksiatan, kecurangan, ataupun kebijakan yang memang enggak dia sukai secara pribadi. Meskipun tidak maksiat. Ya sekali lagi, kalau ada yang melihat sesuatu dari pemimpin, sesuatu inakirah, apapun yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, ini berkaitan dengan mungkin bajunya, berkaitan dengan mungkin penampilannya, atau gaya hidupnya, atau kebijakan, semuanya syai'an nakirah. Yang tidak dia sukai, falyasbir, bersabar, jaga mulut, jaga anggota badan, jangan berbicara, jangan berbuat yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa inna man faraqal jama' shibran famata famitatun jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian kata beliau, wa fi riwayat Muslim man kariha min amri syai'an falyasbir alaih. Dalam riwayat Muslim dikatakan barang siapa yang tidak menyukai dari pemimpinnya sesuatu, maka bersabarlah atasnya. Fa inna laysa ahadun minan nas kharaja min sultan shibran famata alai illa mata mitatan jahiliyah. Maknanya sama dengan tadi. Qala Ibn Abi Hamzah, berkata Imam atau Ibn Abi Hamzah tentang hadis tadi, al-murad bil mufaraqati as-sa'yu fi halli aqdil bai'ah. Man faraqal jama', barang siapa yang memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin. Maksudnya adalah mencabut baiat. Awalnya membaiat misalnya. Awalnya membaiat pemimpin, meyakini dia adalah pemimpin kita. Dia meyakini wajib mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Namun di tengah jalan, misalnya ketika melihat yang tidak dia sukai, lalu dia mengatakan, ana tidak mau lagi menganggap dia sebagai pemimpin, ana tidak lagi mau mendengar dan taat kepadanya. Ini maknanya apa? Memisahkan diri. Meskipun masih tinggal di negeri itu. Makanya termasuk man faraqal jamaah. Allati hasala lidzalikal amir walau bi adna syai'. Meskipun memisahkan dirinya itu hanya sejengkal saja. Fakanna an habi miqdar syibr li an al-akhdha fi dzalik ya'ulu ila safki dima' bighairi haqqin. Karena kalau sudah memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin, tidak mau menganggapnya pemimpin lagi, tidak mau mendengar dan taat, maka yang akan terjadi adalah pemberontakan, kudeta, pertumpahan darah, naudzubillah min dzalik. Kemudian wal murad bil mitatil jahiliyah, dan mati dalam keadaan jahiliyah maksudnya halatul maut kamauti alil jahiliyah. Kematiannya sebagaimana kematian orang-orang jahiliyah ala dolalin. Kata beliau di atas kesesatan. Wa laysa lahu imamun muta', yang tidak memiliki pemimpin yang ditaati. Li'annahum kanu la yarifuna dzalik, karena di zaman jahiliyah
tidak ada kayak raja, kayak khalifah, kayak pemimpin yang memimpin mereka. Setiap kabilah punya pemimpin masing-masing. Kacau. Walaisal murad annau yamutu kafiran. Ya, sekali lagi makna mata mitatan jahiliyah bukan berarti mati murtad kafir, bukan. Namun mati dalam keadaan yamutu Asia, berbuat dosa, ya, menanggung dosa. Qalahu al-hafidh fil fath. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua tentang wajibnya bersabar atas kezaliman pemimpin. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Sekali lagi dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Aidan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa amrun tunkirunaha. Ya, akan ada setelahku nanti perkara yang atharatun, yaitu pemimpin yang lebih mendahulukan haknya dan perkara-perkara yang akan mengingkarinya. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala tu'addunal haqqa di alaikum. Tetap kalian menunaikan kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha lakum, dan kalian mohon kepada Allah hak kalian. Wa qauluhu atharatun. Satakunu ba'di atharatun. Apa makna atharatun? Hiya al-infirat bi syai' amman lahu fihi haqqun. Kalau mungkin kita bisa terjemahkan kayak egoisme, ya, ingin menang sendiri, ingin mengambil hak sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain. Al-infirat bi syai' amman lahu fihi haqqun. Wa qaluhu umrun tunkirunaha, akan melihat perkara-perkara yang mungkar min umuriddin, dari perkara agama. Kemudian kata ya pensarah di sini, wa qad arsyadahumun nabi sallallahu fi hadil hala wa ya istitharul umara bil amwal wa idharuhum lil mukhalafati syar'iyyah. Nabi SAW telah memberikan petunjuk dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi para pemimpin istilahnya seperti tadi, korupsi, mengambil harta kekayaan negeri kaum muslimin untuk kebutuhan pribadi misalnya, dan mereka menampakkan penyelisihan terhadap syariat misalnya. Kalau ada pemimpin seperti itu, maka Rasul memberikan jalan terbaik, ilal maslakis salim wal muamalatil hasanah allati yabra sahibuha minal wuqufil ism. Rasul sekali lagi memberikan petunjuk, petua, wasiat, nasihat untuk kaum muslimin bermuamalah dengan pemimpin tersebut yang bisa menjauhkan mereka dari dosa, yaitu iqta'ul umara al-haqqa alladzi kutiba lahum alaina. Tetap memberikan hak pemimpin, minal inqiyad lahum wa adamil khurud alaihin, dan tetap taat kepada mereka dalam hal yang tidak bermaksiat serta tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa su'alallah al-haqqa alladzi lana fi baitil mal. Namun hak kita mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan hak tersebut. Bitaskhiri qulubim li adaihi, yaitu agar Allah melunakkan hati para umara tersebut. Au bita'widina anhu, atau diganti dengan yang lainnya. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala ala hadzal hadits. Imam Nawawi mensyarah hadis tadi yang kedua ini, fihi al-hathu ala syam'i wa ta'ah. Di dalamnya ada perintah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in kana al-mutawalli dzaliman asufa, meskipun pemimpinnya zalim, fayu'ta haqqahu min at-ta'ah, diberikan hak taat kepada pemimpin. Wala yukhrajul alaih, tidak boleh memberontak. Wala yukhla, tidak boleh dilengserkan. Bahkan Imam Nawawi juga seperti yang sudah kita lewati, berkata, ajma'a ahlus sunnah ala annal imam la yan'azdilu bil fisqi. Sepakat ahlus sunnah mengatakan pemimpin tidak boleh dilengserkan karena kefasikannya. Bal yutadarra ilallah, bahkan kita mohon kepada Allah agar pemimpin tersebut diberikan al-afiyah fi kashfi adza wa daf'i syarri wa islahihi. Kemudian qala Ibnu Allan, pensarah juga, fihi as-sabr alal makdur, di dalamnya ada kewajiban bersabar atas takdir Allah. Di antaranya apa? Pemimpin yang zalim. Wa ridha bil qada hulwi wa murri, dan ridha terhadap takdir Allah yang manis maupun yang pahit. Buat taslim li muradir rabbi al-alimi al-hakim. Baik.
Ini karena masih agak panjang, cukup insya Allah sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.